muwaffaq. Sekali lagi, segala puja dan puji milik siapa? Allah. Gak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal, semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi bahkan yang di langit, mereka semua bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit saja bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, setiap detik mereka berzikir. Apa enggak malu kita yang cuma numpang di bumi, malas betul berzikir kepada Ilahi? Betul? Betul. Orang kampung sini kalau bilang betul bahasanya apa? Leres? Leres. Tolong nanti ke depan ajarkan kepada saya sepatah dua patah bahasa sini. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Leres? Leres. Leres. Kenapa ada pesan begini? Biar malam ini saya tidak merasa jadi tamu. Izinkan malam ini saya merasa seperti hadir di tengah-tengah keluarga saya sendiri. Leres. Tadi dari bawah saya naik ke sini luar biasa. Perjalanan mulus. Lihat kanan sakaratul maut. Lihat kiri alamat roji'un. Berarti saya berada di jalur Siratal Mustaqim. Tapi untung saya teringat guru saya. Beliau pernah berpesan, al-ujur bigadri ta'ab, makin besar rintangan makin besar ganjaran. Dari bawah sampai ke sini walaupun kecil sempit terjal, sedikit pun saya tidak merasa takut, cuma gemeter doang. Malam ini kita berada di malam 9 Zulhijjah. Leres? Ada satu sunnah yang kita lupakan. Padahal ini sunnah yang diajarkan Nabi. Maka malam ini saya ajak semuanya, kita getarkan lapangan ini dengan sunnah yang satu ini. Apa sunnahnya? Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 13 hari tasyrik, Nabi yang menyuruh kita jangan lupa fa'akthiru fihinna, perbanyak di dalamnya bertakbir, bertahlil, bertahmid, bertasbih kepada Allah. Leres? Beda takbiran Syawal dengan takbiran Zulhijjah. Kalau Zulhijjah disunnahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Tapi sayang ini dilupakan. Maka biar kampung ini diberkahi Allah. Biar dijauhkan dari bencana dan musibah. Kita berzikir dulu kepada Allah. Siap? Biarkan orang semua yang tidak suka dengan acara malam ini menganggap kita yang di sini gila. Biarkan orang bilang kita gila, asalkan gila kita karena ingat Allah. Siap? Siap. Siap? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu
akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Sekali lagi, lebih keras, lebih semangat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Izinkan saya merekam, nanti saya share di IG story, biar dunia melihat bahwa di planet ini masih ada makhluk langka. Tapi saya minta yang lebih semangat. Bapak Ibu mau tahu nggak di Palu? Di Palu itu ada musibah gempa, banjir, tsunami. Dalam waktu 1 hari 3 bencana. Maka ketika saya ditanya, Habib, apakah Palu diuji Allah? Dengan lantang saya berkata, bukan ujian, ini azab dari Allah buat Palu. Kalau ujian 1 kali musibah, kalau 2 kali dalam rentan waktu yang berdekatan, bukan ujian, tapi berubah menjadi tanbihan lil ghafilin, teguran dari Allah atas kelalaian. Orang kalau lalai harus ditegur, bro. Betul? Tapi kalau sudah 3 kali bencana dalam waktu yang bersamaan, ini azab dari Allah. 30.000 nyawa ditelan bumi. Gempa, tsunami ditutup dengan likuifaksi. Bapak Ibu tahu likuifaksi? Ini nih, tanah yang kita duduk ini terbelah-belah. Dalamnya sampai 15 meter. Tanahnya hidup seperti ada matanya, menghisap semua benda yang ada di atasnya. Mobil dihisap, motor dihisap, rumah dihisap, emak-emak apalagi terhisap. Bukan cuma dihisap, dihimpit oleh tanahnya. Bukan cuma dihimpit, tapi diblender oleh tanahnya. 30.000 nyawa. Bayangkan, 30.000 nyawa ditelan bumi, sampai sekarang belum ditemukan jasadnya. 30.000 nyawa misteri ditelan bumi. Itu sebabnya saya belum siap dipanggil ke sana. Saya dipanggil ke Sukabumi, di kampung, ya itu maksudnya. Begitu. Saya dipanggil ke Cicukan, saya buktikan saya hadir. Saya dipanggil di Papua, lagi rusuh, saya datang. Saya dipanggil ke Bali, saya pergi. Tapi hanya ada 3 kota di Indonesia, 3 kota saja. Saya belum sanggup dipanggil ke sana. 3 kota. 1 di Balikpapan, 2 di Palu, 3 di Lahat. Di Balikpapan, di Palu, dan di Lahat. Tapi ada yang menarik dari kejadian di Palu.
satu desa, satu kampung tenggelam oleh bumi, ditenggelamkan bumi, 30.000 nyawa hilang. Tapi ada yang aneh, kampung sebelahnya hanya selisih berapa rumah, tidak merasakan gempa, tidak merasakan tsunami, tidak ada likuifaksi. Masyarakatnya dilindungi Allah dari murkanya. Apa faktor penyebabnya? Mau tahu? Yang kompak mau tahu? Kamu nanya. Jawabannya, masyarakat di kampung itu senang bikin pengajian seperti ini. Masyarakatnya senang bikin wiridan. Masyarakatnya senang bikin maulidan. Masyarakatnya senang bikin zikiran. Asbab semua kebaikan itu Allah jadikan penghalang murkanya. Allah lindungi dari azab dan bencana. Maka kita getarkan sekali lagi. Saya rekam, kita teriakan takbir, kumandang takbir, biar dunia melihat masih banyak orang yang tergila-gila dengan Allah di sini. Siap? Siap. Apa nama desanya? Sindang Raja. Siap? Dari bumi Sindang Raja Kabupaten Sukabumi, kita getarkan dengan suara takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidupkan lampunya. Tujukan kepada Allah. Kalau semua yang ada di sini bukan cuma suaranya, hatinya, handphonenya, semuanya akan jadi saksi di hadapan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La jadikan semua yang ada pada dirimu mustantaqat. Allah jadikan semuanya nanti berbicara di hadapan Allah, menjadi saksi bahwa kita cinta dengan Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau tadi kita bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, makin nambah berkah malam ini ketika kita bersalawat kepada Rasulullah. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Kata Nabi, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat khusus, tugasnya khusus, keliling di muka bumi mencari orang-orang yang mau bersalawat kepadaku, kata Nabi. Kalau malaikat itu menemukan ada satu kampung, ada satu orang bibirnya bersalawat, maka kata Nabi, yuballighuni min ummatis salam. Malaikat itulah yang akan membawa salawat dari umatku lalu melapor kepadaku. Malaikat akan berkata, ya Rasulullah, ada satu kampung namanya, nama kampung kita berkah disebut malaikat. Nama kampung kita dikenal dan didengar oleh Rasulullah. Mereka bersalawat kepadamu ya Rasul. Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Bukan cuma namamu, nama ayahmu, ibumu ikut terangkat derajatnya. Mungkin malam ini
Orang tua kita sedang menangis di dalam kuburnya. Tapi berkat salawat yang dikumandangkan anak cucunya, mereka dapat berkah, ikut disebut malaikat namanya. Mereka dapat berkah karena namanya didengar oleh Rasulullah. Maka kata guru saya, semakin banyak orang bersalawat, semakin dia sedang menyempurnakan baktinya untuk ayah ibunya. Satu kali kita baca istighfar, hanya satu dosa yang dihapuskan. Tapi satu kali kita bersalawat, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan. Dan hanya satu-satunya amalan yang kalau antum amalkan dengan riya, dengan sombong sekalipun, tetap berpahala. Itu hanya salawat saja. Maka tidak ada alasan lagi yang malas bersalawat kepada Rasulullah. Karena Allah saja dan para malaikat ila yaumil qiyamah terus bersalawat untuknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi semuanya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Episode berikutnya. Maaf, kenapa setiap kali saya lihat jam emak-emak reseh? Saya mau tanya dulu panitianya, apakah di kampung ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Boleh guru? Kalau ada penceramah siapapun dia baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, itu hanya teknik ceramah saja. Sebenarnya dia lagi mikir, habis ini mau ngomong apa. Jujur sambil ngomong sambil nahan kedinginan. Bu, yang kompak bu, lebih kompak bu, bau, oh bau iya. Mohon maaf saya terlambat datang, manusia punya rencana, Allah maha merencanakan. Tadi malam saya masih tablik akbar di Jambi. 4 jam dari Jambi naik darat, ribuan umat, baru selesai menjelang subuh. Balik ke Jambi cuma ganti baju doang, sahur langsung menuju ke bandara. Saya baru pulang tadi dari Jambi, landing Jakarta, belum tidur, belum istirahat, langsung menuju ke sini. Bu, manusia punya rencana, Allah maha merencanakan. Yakinlah rencana Allah pasti lebih indah dari apapun yang sudah direncanakan. Tadi di jalan kejebak macet, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa syukur, bangga saya bisa melihat umat sebanyak ini. Karena yang begini sudah rindu setelah corona datang. Ini mungkin pertemuan pertama. Kedua, setelah corona, gara-gara corona ada jarak di antara kita. Leres?
Saya ingat betul gara-gara corona kita semua jadi menderita. Kami para ulama tidak boleh ketemu umat. Di Jakarta lebih parah. Saya sempat protes ketika itu. Kenapa kami para ulama tidak boleh ketemu jamaah? Kenapa? Petugas menjawab, jangan Habib, Jakarta zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib memaksakan diri ketemu jamaah, Habib bisa terkena positif corona. Kami sarankan Habib, ikuti dulu pesan pemerintah. Waktu itu pesannya, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Bila perlu Habib, jangan keluar-keluar dari rumah. Bila perlu Habib, jangan keluar-keluar dari kamar. Bingung saya. Saya amalkan pesan mereka. 7 bulan saya nggak keluar dari kamar. Alhamdulillah saya negatif tapi istri positif. Ayo, gara-gara siapa itu? Laras, laras, Bu. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan cukup 1 kali saja bencana seperti itu melanda negeri ini. Insya Allah. Karena dengan corona ribuan ulama kemarin meninggalkan kita. Ribuan ulama wafat meninggalkan kita. Saya kehilangan sahabat saya Syekh Ali Jabir. Saya kehilangan Habib Novel Al-Kaf, pimpinan pondok pesantren Darul Habib. Saya kehilangan Habib Thohir Al-Kaf. Saya kehilangan sahabat saya ulama besar di Madura, Profesor Dr. Imam Mawardi, dan masih banyak lagi. Ribuan ulama meninggal. Maaf ya, kalau presiden hari ini meninggal dunia, siapa yang bilang amin? Hati-hati loh. Sekarang ini zaman banyak yang baperan. Nanti ujung-ujungnya tersangka. Kalau presiden, gubernur, bupati, wali kota meninggal dunia, pegang omongan saya, besok rebutan, orang langsung mau jadi penggantinya. Belum mati saja lagi pada rebutan. Tapi demi Allah, kalau ini hari ulama yang wafat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum jaminan ada yang bisa menggantikannya. Leres? Maka kita doakan dulu yuk segenap para alim ulama kita, para guru-guru kita. Yang gak bisa saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Wabil khusus untuk keluarga besar MTS dan MA Nurul Hasanah, segenap para guru-gurunya, angkat tangan bantu saya aminkan, karena kita tidak tahu dari mulut siapa amin itu akan didengarkan oleh Allah. Mungkin dari mulut orang yang miskin di depan kita, tapi dia kaya di sisi Allah Tuhan kita. Atau dari mulut orang yang mungkin dia tidak sempurna fisiknya menurut kita, tapi dia indah sempurna menurut Allah Tuhannya. Atau dari mulut orang yang mungkin kecil di hadapan kita, tapi dia besar hakikatnya di sisi Allah Tuhan kita. Bapak Ibu, aminkan. Kita doakan ulama-ulama kita, guru-guru kita yang masih hidup. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah jaga semangat istiqamahnya. Amin. Allah lindungi para ulama kita dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya Rabbal. Saya titipkan malam ini ilmu tambahan untuk semuanya. Jangan malas-malas menjawab amin, amin, amin. Setiap kali telingamu mendengar ada doa kebaikan keluar dari mulut siapapun. Ad-da'i
wal mu'ammin syarikani fil ajar. Orang yang berdoa dan yang mengaminkan doa, dua-duanya akan dapat berkah yang sama dari Allah, dua-duanya dapat pahala yang sama. Ketika yang berdoa, doanya diijabah Allah, maka yang mengaminkan doa dapat bagian yang sama. Amin. Amin. Ya Rabbal. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah bersusah payah mengemas acara yang begini indah. Siapapun yang membantu, memudahkan, memfasilitasi kebaikan ini terselenggara, maka insya Allah setiap tetes keringatnya, kedipan matanya, hembusan napasnya, langkah kakinya dicatat di sisi Allah sebagai kebaikan yang akan memberkahi hidupnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita doakan anak-anak didik kita, siswa-siswi kita, MTS dan MA Nurul Hasanah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak yang saleh dan salehah. Anak yang benar, bukan hanya pintar. Amin. Anak yang menjadi aset dunia dan akhirat bagi ayah ibunya. Amin ya Rabbal. Amin. Karena buat apa punya harta berlimpah ruah, tapi anak satu pun tidak ada yang jadi saleh dan salehah. Sekali lagi saya ulangi. Buat apa punya harta berlimpah ruah, anak tidak ada yang jadi soleh dan solehah. Lebih baik kita nggak usah punya harta apa-apa, asalkan anak kita ada yang jadi soleh, ada yang jadi solehah. Karena anak yang soleh dan solehah akan jadi harta tidak ternilai dunia sampai akhirat kita. Alhamdulillah. Kalau boleh saya jujur, Indonesia saat ini sedang dilanda krisis anak soleh. Banyak kacang lupa dengan kulitnya. Banyak anak-anak jadi majikan bagi ayah ibunya. Pendek kata, banyak anak durhaka dengan orang tuanya. Saya sudah keliling Indonesia, guru. Itu sebabnya saya menulis buku ini. 3,5 tahun saya tulis buku ini sambil meneteskan air mata. Setelah saya keliling Indonesia dan saya berani menyimpulkan Indonesia darurat krisis anak soleh. Berawal dari perjalanan dakwah saya ke kota Jambi, naik mobil 6 jam ke sebuah kabupaten kecil namanya Muara Tebu. Sesampainya di sana saya meneteskan air mata mendengar ada kejadian di sana, seorang anak remaja mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya menangis dan menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia ini banyak betul musibahnya. Jangan-jangan faktornya sudah ada kacang lupa dengan kulitnya. Kejadian yang kedua saya temukan di Brebes 2013. Ada anak kecil usia baru 12 tahun mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak hanya sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul-pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali menangis dan menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia banyak betul malapetakannya. Jawabannya, sudah ada anak menjadi majikan bagi orang tuanya. Tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Mana mungkin Allah kirim bencana bertubi-tubi, silih berganti seperti tiada henti buat negeri ini kalau bukan karena dosa besar yang sudah terjadi.
Jangan lupa salah satu dosa besar yang Nabi pastikan dalam sabdanya, tidak menunggu pelakunya mati, masih hidup disegerakan azabnya di muka bumi. Itu dosa durhaka setelah musyrik kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Itu sebabnya kita ada tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, bahkan likuifaksi. Jangan-jangan negeri ini sudah dilanda krisis anak-anak soleh. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kejadian yang ketiga saya temukan di Pulau Jawa. Kisah yang lebih memalukan dan memilukan. Ada seorang ibu tua, janda, wanita salehah, masih rela bekerja jadi kuli di salah satu sawah. Panas terik matahari menyengat ia tahankan demi mencari rezeki yang halal buat anak-anaknya. Tapi sayang seribu sayang, tidak ada seorang anaknya yang mau membantu jihad ibunya. Ketika sang ibu tengah bertani, tiba-tiba masuk salah seorang anak laki-lakinya, membawa parang di tangannya, memaksa meminta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya nggak punya uang, dia kejar ibunya pakai parang, berlari sang ibu menangis ketakutan, ingin menyelamatkan nyawanya, lalu terjatuh di tengah sawah. Bapak ibu tahu apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya. Terpisah kepala dengan lehernya hanya gara-gara uang senilai 500.000. Saya makin menangis dan menulis dalam buku saya, pantas Allah murka dengan Indonesia karena sudah ada anak durhaka di negeri ini. Demi Allah, malam ini saya bersumpah, demi Allah, saya Ahmad Al-Habsyi belum pernah menemukan dalam Quran ada satu ayat. Demi Allah, saya Ahmad Al-Habsyi belum pernah membaca dalam satu hadis ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ada anak setan tega menyembelih leher ibunya. Tidak ada satu dalilnya pun. Sejahat-jahat anak setan, sebejat-bejat anak setan, jangankan membunuh orang tuanya, durhaka saja tidak ada satupun riwayatnya. Tapi anak manusia, jangankan durhaka, membunuh pun ada. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila daripada setan. Jangan-jangan setan sudah takut lihat kita. Saking takutnya mungkin setan berdoa begini kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Itu sebabnya saya menulis buku ini. Saya kasih judul buku ini dengan judul Ada Surga di Rumahmu. Kalau dalam bahasa Arabnya Al-Jannatu fi Baitika. Anak-anak santri jangan malas-malas belajar bahasa Arab. Itu satu-satunya bahasa yang paling berkah.
Kenapa menempel dengan Al-Quran yang berkah? Quranan Arabian. Allah pilih Quran bahasa Arab bukan kebetulan. Ini pembuktian bahwa bahasa yang paling berkah bahasa Arab. Bahasa wahyu, bahasa para nabi, bahasa surga, insya Allah. Saya